Halo semuanya, kembali lagi dengan Rifki di konten Fit Story. Di video kemarin kita udah ngebahas tentang sejarah berdirinya Honda Motor. Dan di video ini kita akan ngebahas kompetitor dari Honda di pasar sepeda motor, yaitu Yamaha. Sebelum lanjut ke videonya, silahkan bagi yang belum subscribe, tekan dulu tombol subscribe-nya. Bisa dibilang Yamaha adalah pesaing terberat dari Honda di segmen pasar sepeda motor. Di Indonesia sendiri, produk sepeda motor Yamaha tidak kalah banyak jumlah penggunanya di jalan. Dari berbagai sumber, penjualan motor Yamaha di Indonesia terbilang stabil dan mampu bersaing dengan pabrikan-pabrikan motor lainnya. Salah satu alasan Yamaha bisa bersaing di pasar roda 2, khususnya di Indonesia, adalah produk sepeda motor Yamaha jadi pilihan tersendiri khususnya di kalangan para pecinta otomotif. Produk motor Yamaha sendiri menawarkan desain yang dinilai lebih baik dengan harga yang dibilang lebih rendah dibandingkan dengan merek-merek motor lainnya. Selain persaingan dari segi pemasaran, Yamaha juga mampu bersaing di segala ajang balapan motor dunia. Yang paling terkenal adalah pada saat Yamaha bersaing di ajang balapan MotoGP, yang dimana motor balap pabrikan Yamaha saat itu masih dipegang pembalap legendaris, yaitu Valentino Rossi. It's Rossi on the Yamaha. He is the world champion. He is the winner of the Australian Grand Prix. Sebelum Yamaha menorehkan segudang prestasi di dunia otomotif, ternyata pada awal berdirinya perusahaan, Yamaha tidak langsung fokus pada industri otomotif, melainkan Yamaha adalah perusahaan yang terkenal memproduksi alat musik. Bagaimana perjalanan Yamaha yang dulunya merupakan produsen alat musik menjadi produsen sepeda motor terkenal di masa sekarang? Mari kita bahas di Fit Story, video history. Torakusu Yamaha adalah sosok di balik berdirinya perusahaan Yamaha. Beliau lahir pada tahun 1851 dan sejak kecil ia sudah tertarik dengan teknologi dan mesin. Beliau juga sempat menjadi seorang teknisi alat medis dan jam tangan. Keterlibatannya pada musik dimulai pada saat seorang pelanggan yang merupakan kepala sekolah SD datang menemuinya. Pelanggan itu meminta Yamaha untuk memperbaiki sebuah alat musik organ karena alat musik tersebut tidak berbunyi. Karena pada masa itu alat musik organ di Jepang adalah barang impor sehingga membuat harganya menjadi sangat mahal. Yamaha pun bersedia memperbaiki alat musik tersebut. Dari pengalamannya itu, Torakusu Yamaha menemukan ide membuat sendiri dan mencetak blueprint dari alat musik tersebut. Selama 2 bulan, ia mengerjakan proyeknya itu, namun berakhir dengan kegagalan. Kegagalan itu tidak membuat Torakusu menyerah. Ia terus belajar dan mencoba membuat produk organ hingga akhirnya produk buatannya itu bisa digunakan dan diterima sebagai pengganti produk organ impor yang sangat mahal harganya. Tahun 1887, ia mendirikan Yamaha Organ Factory. Perusahaannya ini memproduksi piano dan cukup sukses di pasaran pada saat itu. Setelah sukses pada piano, perusahaannya ini juga memproduksi alat musik harmonika dan fonograf. Lalu pada tahun 1897, Yamaha mendirikan Nippon Gaki Company, dan pada masa Perang Dunia Kedua, perusahaannya bekerja sama dengan militer untuk memproduksi baling-baling pesawat. Setelah Perang Dunia selesai, Nippon Gaki kembali eksis di produksi alat musik. Sejak perusahaannya ini berdiri, Yamaha memetik kesuksesan besar. Yamaha menjadi salah satu merek alat musik terbesar di dunia dan sahamnya tercatat di Tokyo Stock Exchange pada tahun 1950. Perusahaan menunjuk Genichi Kawakami sebagai penerus perjuangan Torakusu Yamaha. Di bawah kepemimpinan Genichi Kawakami, Yamaha masih memproduksi alat-alat musik. Pada tahun 1954, Yamaha memproduksi elektron yang hingga kini masih diproduksi oleh Yamaha. Dan di tahun yang sama, Genichi Kawakami mulai merambah bisnisnya ke sektor yang saat itu dinilai menjanjikan, yaitu sepeda motor. Yamaha bisa dibilang terlambat pada saat mereka mulai masuk pada pasar sepeda motor. Karena saat itu sudah banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri tersebut. Seiring berjalannya waktu, banyak perusahaan baru yang juga memproduksi sepeda motor. Saat itu, para petinggi perusahaan Nippon Gaki
sempat ragu mengenai keberhasilan produk sepeda motor mereka karena mereka merasa terlambat masuk ke pasar sepeda motor. Rasa ragu itu muncul karena Nippon Gakki merupakan produsen alat musik terbesar di Jepang. Dengan terlambatnya masuk ke industri sepeda motor, perusahaan berpotensi gagal dan menyebabkan perusahaan merugi. Genichi Kawakami lalu menjelaskan bahwa seiring berjalannya waktu, kayu yang merupakan bahan utama pembuatan alat musik akan terbatas sehingga bisa menyulitkan jalannya bisnis di masa depan. Kawakami meyakini bahwa industri sepeda motor akan menjadi lini produksi Nippon Gakki yang jadi batu loncatan untuk pertumbuhan perusahaan di masa depan. Setelah melalui banyak pertimbangan, akhirnya Nippon Gakki mulai memasuki bisnis sepeda motor. Nippon Gakki melakukan langkah awalnya dengan memilih beberapa jenis model sepeda motor Eropa yang menjadi bahan pengembangan desain. Dari beberapa model yang diusulkan, Nippon Gakki memutuskan desain motor asal Jerman DKW RT125 yang akan jadi model motor pertama yang diproduksi oleh Nippon Gakki. Sempat kesulitan dalam pengembangan proyeknya, Nippon Gakki akhirnya berhasil membuat prototipe yang memiliki desain original perusahaan. Kawakami selaku presiden Nippon Gakki terlibat langsung dalam proyek ini dari mulai pembuatan prototipe sampai uji jalan prototipe sepeda motornya. Bahkan, ia juga ikut dalam uji ketahanan lebih dari 10.000 km di Danau Hamana, Shizuoka, Jepang. Faktanya, tes seperti ini belum pernah dilakukan oleh pabrikan sepeda motor lain pada masa itu. Pada tahun 1955, Nippon Gakki meluncurkan sepeda motor pertamanya di pabrik yang baru di Hamana, Shizuoka, Jepang. Sepeda motor ini diberi nama YA1 atau dijuluki Red Dragonfly. Dibekali mesin 2 tak 125 cc, motor ini menarik minat banyak orang karena tertarik dengan skema warna yang ada di sepeda motor itu dan juga memiliki bobot yang ringan sehingga mempermudah pengendaranya. Keunggulan motor tadi membuat penjualannya semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Dan di tahun yang sama, Nippon Gakki memisahkan divisi pembuatan sepeda motor dan membentuk perusahaan baru yang bernama Yamaha Motor Company. Perusahaan ini dipimpin langsung Kawakami Genichi yang berpusat di Hamamatsu, Shizuoka. Making use of Yamaha's technologies and machine tools, the company came up with the idea of manufacturing motorcycles and began research and development. After visiting overseas factories and engaging in various kinds of research, the first model was launched in 1955. Lalu pada tahun 1957, Yamaha memproduksi YD1 yang menggunakan mesin twin cylinder 175 cc. Motor ini mengeluarkan tenaga 20 horsepower dan berhasil menjuarai race mount Asama, Jepang. Selanjutnya, pada tahun 1959, Yamaha meluncurkan motor sport pertamanya yang diberi nama YDS-1. Yamaha ハンドリングの原点、その始まりはレースにある。ヤマハのレースマシン開発の歴史は1957年の浅間火山レースで先を行くホンダに勝つことから始まった。1958年、ヤマハは世界の頂点を目指し第8回カタリナグランプリに遠征。1961年からは本格的にワールドグランプリへ参戦を開始した。Yamaha memasarkan motor pertamanya di Indonesia dengan sistem CBU atau Completely Wheel Up. Yamaha V50 adalah motor Yamaha pertama yang didatangkan langsung dari Jepang melalui importir umum di Indonesia. Sejak 1969, Yamaha mulai membuat pabrik perakitan di Indonesia yang semua komponennya didatangkan dari Jepang. Tahun 1974, didirikan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing yang berlokasi di Pulau Gadung, Jakarta. Di awal berdirinya, Yamaha Indonesia hanya memperkerjakan sedikit tenaga kerja dengan jumlah produksi rata-rata 10 unit motor per hari. Motor pertama yang diproduksi oleh PT YIMM adalah L2 Super pada tahun 1981. L2 Super merupakan varian motor dari R2 series. Berbeda dengan varian L2 sebelumnya yang masih CBU dari Jepang, L2 Super diproduksi sepenuhnya oleh PT YIMM. Untuk meningkatkan operasional perusahaan, PT YIMM mendirikan pabrik baru pada tahun 2004 di Karawang, Jawa Barat dan mulai beroperasi pada tahun 2006. Hingga saat ini, Yamaha Indonesia sudah memiliki 2 pabrik manufaktur dan 4 pabrik spare part di Indonesia.
Dalam kunjungannya ke PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, Presiden Jokowi sempat menjajal skutik bermesin 250 cc. Saat ini PT YIMM dipercaya oleh prinsipal Jepang untuk memenuhi kebutuhan sepeda motor Yamaha di pasar global. Tahun 2018, ekspor Yamaha Indonesia meningkat hampir 15 kali lipat dibanding tahun 2014. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata, dan jika ada yang ingin ditambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.